Pameran perayaan akhir perkuliahan, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMPN 21 Semarang yang terdiri dari Ainur, Miftah, Abdul, dan Wike. Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang paling fundamental. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Motivasi belajar yang dimiliki peserta didik sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan belajar. Berdasarkan latar belakang masalah, yaitu motivasi belajar peserta didik yang rendah dan gaya belajar yang belum terfasilitasi, yang ditunjukkan dari peserta didik yang tidak fokus saat mengikuti proses pembelajaran. Seperti peserta didik asik mengobrol dengan temannya, bermain gawai, serta menyandarkan kepala di meja. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori-teori yang sudah dipelajari, yaitu teori konstruktivisme. Teori yang menyatakan bahwa kemampuan mental dan aktivitas individu membantu dalam membangun basis pengetahuan mereka sendiri. Di sini ada 5 prinsip konstruktivisme. Yang pertama, peserta didik telah memiliki pengetahuan awal, sehingga sebagai guru perlu memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua, siswa aktif melakukan proses pengkonstruksian secara mandiri untuk menemukan konsep pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, interaksi sosial lingkungan yang mempengaruhi konstruksi pengetahuan peserta didik. Yang keempat, pembelajaran fokus pada proses, bukan pada hasil akhir. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator. Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, namun peserta didik secara mandiri mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri. Sedangkan kaitannya dengan teori motivasi belajar, di sini dilihat dari 4 perspektif, yaitu perspektif perilaku, yaitu pemberian stimulus atau rangsangan untuk mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Contohnya, pemberian poin keaktifan bagi peserta didik yang aktif selama proses pembelajaran. Perspektif humanistik, di sini hierarki kebutuhan Maslow yang harus dipenuhi ya. Ada 5, fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Perspektif kognitif, yaitu peserta didik memiliki target belajar yang harus dicapai. Perspektif sosial adalah hubungan peserta didik dengan keluarga, temannya, atau masyarakat yang mampu mengaruhi motivasi belajar peserta didik. Kemudian, berdasarkan dari latar belakang yang ada, di sini dapat diterapkan strategi pembelajaran yang tepat dengan menggunakan model discovery learning yang didukung juga dengan penelitian jurnal dari Apriani dan Sukmawati pada tahun 2020 dengan judul meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penerapan model discovery learning kelas 8A SMPN 2 Piani. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan penerapan discovery learning pada materi tekanan zat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Proses pembelajaran melalui discovery learning ini mampu membuat peserta didik aktif merekonstruksi pengetahuannya sendiri. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Terdapat 3 asesmen yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah assessment for learning, lalu ada assessment as learning, dan assessment of learning. Untuk assessment for learning, terdapat 3 aspek yang dinilai, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan digunakan LKPD dan Wordwall. Untuk penilaian sikap digunakan lembar observasi penilaian sikap. Untuk penilaian keterampilan digunakan lembar observasi penilaian presentasi. Untuk assessment as learning digunakan lembar refleksi diri yang dikerjakan saat akhir pembelajaran. Sedangkan untuk assessment of learning dilakukan ulangan harian setelah selesai satu bab materi. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk kelas 7 dari penilaian kognitif, terdapat sebanyak 76% peserta didik yang telah mencapai nilai di atas KKM. Sini KKM yang digunakan adalah 75. Untuk penilaian afektif, peserta didik menunjukkan sikap aktif selama pembelajaran, yaitu peserta didik aktif bertanya kepada guru dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Untuk penilaian psikomotorik, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk kelas 8, hasil penilaian kognitifnya sebanyak 80% peserta didik mencapai nilai di atas KKM. Sedangkan untuk penilaian afektif, peserta didik menunjukkan sikap aktif selama pembelajaran, yaitu aktif berdiskusi, aktif bertanya, dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Untuk penilaian psikomotorik, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk kelas 7, materi yang diajarkan adalah bab ekologi dan keanekaragaman hayati.
Di sini, pendekatan yang dilakukan adalah scientific approach dengan model discovery learning. Lalu, metode yang digunakan adalah observasi, diskusi, dan presentasi. Media pembelajaran yang digunakan berupa video dari YouTube dan PPT materi. Sumber belajar yang digunakan adalah lingkungan sekolah, buku paket, dan internet. Sedangkan alat evaluasi yang digunakan adalah LKPD. Pada materi ini, siswa diminta untuk mengamati lingkungan sekolah, lalu menjawab pertanyaan yang sudah diberikan di LKPD. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Pada kelas 8, materi yang diajarkan adalah sistem pencernaan pada manusia. Materi ini, pendekatan yang digunakan adalah scientific approach dengan model discovery learning. Metode yang digunakan adalah diskusi dan presentasi. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint untuk menyampaikan materi dan video Edpuzzle. Sumber bahan belajar yang dipakai adalah buku paket dan internet. Sedangkan alat evaluasi digunakan LKPD dan game board wall. Output yang terjadi di lapangan. Yang pertama, peserta didik menunjukkan perubahan sikap, fokus saat pembelajaran, tidak mengobrol dengan temannya, dan tidak bermain HP. Peserta didik antusias dan aktif saat pembelajaran. Selanjutnya, rata-rata nilai yang diperoleh sudah di atas KKM. Hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini, yang pertama, memahami karakteristik dan motivasi belajar peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, rancangan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menentukan asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pentingnya melakukan refleksi sebagai perbaikan. Dan yang selanjutnya, tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Untuk yang poin pertama, keluarga berperan dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Yang selanjutnya, memberikan scaffolding pada peserta didik mengenai konsep belajar merdeka, namun harus tetap bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi sebagai penunjang proses belajar. Demikian pameran perayaan akhir perkuliahan kami sampaikan. Adapun link perangkat lengkap telah kami cantumkan pada deskripsi di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.